Apakah tahun 2020 adalah tahun terakhir untuk UN? Kemudian pengganti UN apa ya? Tanpa UN, anak menjadi kurang gigi? Kemudian dasar hukumnya apa? Penggantian UN. Dan samakah asesmen yang baru dengan UN? Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang tanya jawab kebijakan ujian nasional. Saya akan mengupas tuntas tentang kebijakan UN atau kebijakan ujian nasional pada saat ini. Yang pertama, apakah kebijakan baru tentang UN mulai tahun 2021 UN akan diganti dengan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Kedua asesmen baru ini dirancang khusus untuk fungsi pemetaan dan perbaikan mutu pendidikan secara nasional. Mengapa 2020 akan menjadi tahun terakhir bagi UN? Yang pertama, UN lebih banyak berisi butir-butir yang mengukur kompetensi berpikir tingkat rendah. Hal ini tidak sejalan dengan tujuan pendidikan yang ingin mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi serta kompetensi lain yang relevan dengan abad 21, sebagaimana tercermin pada kurikulum 2013. Kemudian yang kedua, UN kurang mendorong guru menggunakan metode pengajaran yang efektif untuk mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Asesmen kompetensi pengganti UN akan dirancang memberi dorongan lebih kuat ke arah pengajaran yang inovatif dan berorientasi pada pengembangan penalaran, bukan hafalan. Kemudian yang ketiga, UN kurang optimal sebagai alat untuk memperbaiki mutu pendidikan secara nasional. Kenapa? Karena dilangsungkan di akhir jenjang. Hasil UN tidak bisa digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa dan memberi bantuan yang sesuai dengan kebutuhan tersebut. Apa akan mengganti UN? Asesmen kompetensi pengganti UN mengukur kompetensi bernalar yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah di berbagai konteks, baik personal maupun profesional atau pekerjaan. Saat ini, kompetensi apa saja yang akan diukur masih dikaji. Namun, contohnya adalah kompetensi bernalar tentang teks atau literasi dan angka atau numerasi. Kemudian, selain itu, Kemdikbud juga akan melakukan survei untuk mengukur aspek-aspek lain yang mencerminkan penerapan Pancasila di sekolah. Hal ini mencakup aspek-aspek karakter siswa, seperti karakter pembelajar dan karakter gotong royong, dan iklim sekolah, misalnya iklim kebinekaan, perilaku bullying, dan kualitas pembelajaran. Karena fungsi utamanya adalah sebagai alat pemetaan mutu, asesmen kompetensi dan survei pembinaan Pancasila ini belum tentu dilaksanakan setiap tahun dan belum tentu harus diikuti oleh semua siswa. Tanpa UN, bukankah siswa kurang termotivasi untuk belajar? Menggunakan ancaman ujian untuk mendorong belajar akan berdampak negatif pada karakter siswa. Jika dilakukan terus-menerus,
Siswa justru akan menjadi malas belajar jika tidak ada ujian. Dengan kata lain, siswa menjadi terbiasa belajar sekedar untuk mendapatkan nilai baik dan menghindari nilai jelek. Hal ini membuat siswa lupa akan kenikmatan intrinsik yang bisa diperoleh dari proses belajar itu sendiri. Padahal, motivasi belajar intrinsik inilah yang justru sangat perlu dikembangkan agar siswa menjadi pembelajar sepanjang hayat. Tanpa UN, apakah siswa tidak menjadi orang yang kurang gigih? UN adalah alat untuk melakukan monitoring dan evaluasi mutu sistem pendidikan. Fungsi UN bukan untuk melatih keuletan atau kegigihan. Sifat-sifat ini tidak dapat dibentuk secara instan di akhir jenjang pendidikan melalui ancaman ketidaklulusan atau nilai buruk. Sifat seperti kegigihan hanya dapat ditumbuhkan melalui proses belajar yang memberi berbagai tantangan bermakna secara berkelanjutan. Butuh waktu bertahun-tahun untuk bisa membuat sifat seperti kegigihan menjadi bagian dari karakter siswa. Mengapa hanya difokuskan pada literasi dan numerasi? Literasi dan numerasi adalah kompetensi yang sifatnya general dan mendasar. Kemampuan berpikir tentang bahasa serta matematika diperlukan dalam berbagai konteks, baik personal, sosial, maupun profesional. Dengan mengukur kompetensi yang bersifat mendasar, bukan konten kurikulum atau pelajaran, pesan yang ingin disampaikan adalah bahwa guru diharapkan berinovasi mengembangkan kompetensi siswa melalui berbagai pelajaran, melalui pengajaran yang berpusat pada siswa. Kemudian apakah berarti pelajaran selain bahasa dan matematika tidak penting? Fokus assessment adalah kompetensi berpikir, sehingga hasil pengukuran tidak sekedar mencerminkan prestasi akademik pelajaran bahasa Indonesia dan matematika saja. Literasi dan numerasi justru bisa dan seharusnya memang dikembangkan melalui berbagai mata pelajaran, termasuk IPA, IPS, kewarganegaraan, agama, seni, dan seterusnya. Pesan ini penting dipahami oleh guru, sekolah, dan siswa untuk meminimalkan resiko penyempitan kurikulum pada pelajaran bahasa Indonesia dan matematika. Jika apa yang diukur tidak terikat pada konten kurikulum, bagaimana kaitan antara asesmen ini dengan standar pendidikan? Betul bahwa asesmen ini tidak terikat secara erat dengan konten kurikulum. Namun tidak berarti bahwa asesmen ini sama sekali terlepas dari kurikulum. Dari sisi konten, asesmen literasi dan numerasi tentu memperhatikan apa yang seharusnya diajarkan oleh guru, apa yang seharusnya diajarkan oleh guru pada tiap kelas dan jenjang pendidikan. Hanya saja asesmen ini tidak dimaksudkan untuk mengukur penguasaan siswa atas konten kurikulum secara keseluruhan. Pada prinsipnya, penguasaan kurikulum secara utuh hanya bisa dinilai oleh guru menggunakan sumber informasi yang beragam dari interaksi sehari-hari dengan siswa. Terlebih lagi, kurikulum tiap sekolah bisa berbeda karena masing-masing memiliki kewenangan untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan visi dan karakter
karakteristik siswanya. Kemudian, siapa yang akan menjadi peserta asesmen pengganti UN? Asesmen kompetensi baru akan dilakukan pada siswa yang duduk di pertengahan jenjang sekolah, seperti kelas 5 untuk SD, kelas 8 untuk SMP, dan kelas 11 untuk SMA. Dengan dilakukan pada tengah jenjang, hasil asesmen bisa dimanfaatkan sekolah untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa. Dengan dilakukan sejak jenjang SD, hasilnya dapat menjadi deteksi dini bagi permasalahan mutu pendidikan nasional. Apakah perubahan ini berdampak pada siswa SD? Perlu diketahui bahwa saat ini pun tidak ada UN pada jenjang SD. Dengan demikian, penghentian UN tidak berdampak pada siswa SD. Seperti yang dipaparkan pada poin sebelumnya, sebagian siswa SD akan mengikuti asesmen kompetensi baru. Namun asesmen baru ini dirancang agar tidak memiliki konsekuensi bagi siswa. Karena itu, asesmen baru tidak menjadi beban tambahan bagi siswa SD. Tanpa UN, bagaimana mengukur ketercapaian standar nasional pendidikan? Perlu dipahami bahwa UN itu sendiri bukan merupakan standar. UN merupakan instrumen asesmen yang membantu menilai pencapaian sebagian standar nasional pendidikan. Karena itu, menghapus UN bukan berarti menghilangkan standar pendidikan. Sebagaimana disebut di atas, UN akan diganti dengan asesmen lain yang memang dirancang sebagai alat pemetaan mutu pendidikan nasional. Hasil asesmen pengganti UN tersebut akan menjadi indikator bagi ketercapaian standar nasional pendidikan di tiap daerah. Jika tidak terikat pada konten kurikulum, apakah asesmen ini akan menjadi tambahan beban bagi siswa atau guru di luar kurikulum yang ada? Asesmen yang dilakukan oleh otoritas, dalam hal ini Kemendikbud, berpotensi dipandang sebagai beban tambahan bagi guru dan sekolah karena ingin memperoleh hasil yang baik. Meski demikian, sebenarnya asesmen literasi dan numerasi ini bukan beban tambahan. Yang diukur oleh asesmen ini bukanlah penguasaan konten tambahan yang perlu diajarkan di luar kurikulum yang ada. Seperti telah disebutkan sebelumnya, kompetensi literasi dan numerasi bisa dan perlu dikembangkan melalui semua mata pelajaran. Jika digunakan untuk menilai efektivitas sekolah, apakah asesmen baru tidak berdampak negatif pada siswa? Harus diakui bahwa asesmen baru dapat dianggap bersifat high stakes bagi guru dan sekolah. Jika itu terjadi, asesmen baru berpotensi memiliki dampak negatif seperti mendorong adanya tekanan dari guru pada siswa untuk mendapatkan skor tinggi, serta anggapan bahwa pelajaran yang dianggap tidak relevan untuk asesmen ini kurang penting. Dampak seperti ini akan dimitigasi melalui berbagai cara. Yang pertama adalah rancangan kebijakan yang menekankan pada pemberian dukungan dan sumber daya sesuai kebutuhan sekolah,
bukan hukuman dan hadiah. Kemudian yang kedua, akan tersedia asesmen yang sama dalam versi yang dapat digunakan oleh guru sebagai bagian dari pengajaran sehari-hari. Versi asesmen mandiri ini juga akan dilengkapi dengan petunjuk pedagogis dan sumber daya belajar yang relevan untuk mengembangkan kompetensi siswa sesuai levelnya. Apa dampak asesmen baru bagi siswa? Apa dampak asesmen baru bagi siswa? Asesmen kompetensi pengganti UN akan dirancang agar tidak memiliki konsekuensi bagi siswa. Misalnya pelaksanaan pada pertengahan jenjang, bukan akhir jenjang, membuat hasil asesmen kompetensi tidak relevan untuk menilai pencapaian siswa. Hasilnya juga tidak relevan untuk seleksi memasuki jenjang sekolah yang lebih tinggi. Dengan demikian, asesmen ini tidak akan menjadi beban tambahan bagi siswa di luar beban belajar normal yang sudah dijalani. Apa dampak asesmen pada guru dan sekolah? Kemudian, apa dampak asesmen pada guru dan sekolah? Analisis dan laporan hasil asesmen kompetensi akan dibuat agar bisa dimanfaatkan guru dan sekolah untuk memperbaiki proses belajar mengajar. Hal ini dimungkinkan karena asesmen baru akan didasarkan pada model learning progressing atau lintasan belajar yang akan menunjukkan posisi siswa dalam tahapan perkembangan suatu kompetensi. Kemudian, laporan hasil asesmen juga akan dirancang agar tidak menjadi ancaman bagi guru dan sekolah. Pemerintah menyadari bahwa baik buruknya pencapaian siswa dipengaruhi oleh faktor pengajaran atau proses di sekolah maupun faktor-faktor di luar sekolah seperti lingkungan rumah dan gaya pengasuhan orang tua. Karena itu, keberhasilan guru atau sekolah tidak akan dinilai berdasarkan level kompetensi siswa di satu waktu. Keberhasilan guru atau sekolah akan lebih didasarkan pada perubahan dan kemajuan yang dicapai dibanding waktu asesmen sebelumnya. Hasil asesmen justru akan digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan sekolah. Kemdikbud akan mengalokasikan dukungan, misalnya dalam bentuk alokasi SDM dan atau dana sesuai dengan kebutuhan tiap sekolah. Kemudian apa dasar hukum penggantian UN dengan asesmen baru? Undang-Undang Sisdiknas secara eksplisit memberi mandat kepada pemerintah melalui lembaga mandiri untuk melakukan evaluasi mutu sistem pendidikan nasional. Asesmen pengganti UN akan menjadi instrumen untuk melayani fungsi tersebut. Selain itu, Pengadilan Negeri Jakarta pada tahun 2007 dan kemudian Mahkamah Agung pada tahun 2009 menilai bahwa UN tidak adil bagi siswa yang berada di sekolah dan atau daerah yang kekurangan sumber daya. MA memerintahkan pemerintah untuk meninjau kembali sistem pendidikan nasional. Dengan merancang asesmen baru yang berfungsi untuk pemetaan mutu, serta umpan balik bagi sekolah, tanpa ada konsekuensi pada siswa, pemerintah secara otomatis telah mematuhi putusan hukum MA mengenai UN. Demikian tanya jawab kebijakan ujian nasional atau UN kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.